Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat dan sehatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita hari ini adalah mengenai masuknya Hindu dan Buddha. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya ingin bertanya, apakah di sini ada yang tidak masuk? Oke, semua masuk semua. Nah, sekarang kita masuk pada tema kita pada pagi hari ini, yaitu masuknya agama Hindu dan Buddha. Nah, untuk yang pertama, sebelum masuknya pelajaran pada pagi hari ini, saya mohon untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Masuknya Hindu Buddha. Pertama adalah Hindu. Hindu adalah agama yang lahir di India. Agama Hindu adalah percampuran antara kebudayaan Arya dan kebudayaan Dravida, yaitu adalah suku asli dari masyarakat India tersendiri. Nah, untuk Hindu sendiri, Hindu mempunyai tiga kitab suci, yaitu yang pertama Weda, Upanishad, dan Brahmana. Nah, kalian kan juga di SMP kan sudah diajarkan rupanya Weda itu terdiri dari apa aja, kayak ada Samaweda, Yajurveda, Antarweda. Nah, ini kita skip saja. Hindu mempunyai berbagai macam dewa yang bisa disebut juga politeisme, yaitu memuja banyak dewa. Di Hindu mempunyai 3 dewa yang terkenal, yaitu Trimurti. Trimurti atau 3 kesatuan dewa. Ya, sebelum masuk di sini, ada yang tahu 3 dewa utama di agama Hindu itu apa saja? Oke, yang pertama yaitu Brahmana, dan yang kedua Wisnu, yang ketiga Shiva. Dari ketiga dewa ini memiliki tugasnya masing-masing. Untuk Brahmana sendiri tugasnya adalah untuk pencipta alam, Wisnu yaitu untuk pemelihara alam, dan Shiva adalah untuk menghancurkan. Nah, sampai di sini sudah paham. Untuk selanjutnya adalah itu agama Buddha. Buddha lahir akibat protes terhadap agama Hindu. Buddha lahir akibat protesnya terhadap pengkastaan. Nah, lahirnya Buddha ini adalah
Biasa agama Buddha biasa disebut juga agama protes karena untuk menentang atau memprotes agama Hindu yang menerapkan kasta-kasta, dan mereka tidak ingin adanya pengkastaan karena itu dianggap tidak adil. Nah, Buddha dipelopori oleh Siddhartha Gautama. Atau biasa yang disebut adalah Buddha. Nah, selanjutnya adalah agama Buddha di India itu sebenarnya ditentang karena dianggap menentang agama Hindu, dan mayoritas di kerajaan Hindu itu adalah beraliran Hindu, bukan Buddha. Lah, Buddha juga ada masa kejayaannya, yaitu pada zaman Raja Asoka. Nah, untuk selanjutnya dasar-dasarnya sudah saya terangkan. Selanjutnya adalah teori. Teori masuknya agama Hindu yang ada di Indonesia. Ada 4 versi. Mungkin kalian di SMP sudah pernah diajarkan, tapi saya ulangi lagi untuk lebih jelasnya bisa Anda baca di buku. Ya, yang pertama adalah teori kesatria. Kedua, teori Vaishya. Ketiga, teori Brahmana. Dan keempat, teori arus balik. Nah, mungkin dari semuanya ada yang tahu keempat teori ini. Baiklah kalau begitu. Teori kesatria. Teori kesatria diyakini bahwa agama dan kebudayaan Hindu masuk akibat kolonialisme antara kolonisasi dari kesatria sendiri, dan mereka dari setiap daerahnya selain juga kolonisasi tapi juga melakukan penyebaran, termasuknya juga kebudayaan India sendiri maupun agamanya sendiri. Nah, dari teori kemudian adalah teori Vaishya. Teori Vaishya dipopulerkan oleh N.G. Krum. Nah, N.G. Krum berpendapat bahwa yang sebenarnya menyebarkan atau membawa agama atau kebudayaan Hindu di wilayah Nusantara adalah Vaishya atau para pedagang. Beliau berpendapat bahwa para Vaishya atau pedagang berdagang ke Indonesia di sekitar pesisir, dan mereka berkumpul dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, dan mereka dengan melakukan pernikahan. Sehingga mereka menetap di sana dan setidaknya menyebarkan sedikit yang mereka tahu tentang agama atau kebudayaannya bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga, teori Brahmana yang dipopulerkan oleh Van Lor ya, bukan Lier. Van Lor berpendapat bahwa yang menyebarkan atau membawa agama Hindu di Indonesia atau biasa dikenal dengan Nusantara adalah kaum Brahmana. Ini juga merupakan teori yang kuat. Karena kenapa? Di India sendiri yang boleh mengajarkan
dan menyebarkan agama Hindu adalah kaum Brahmana. Nah, dan yang paling kuat adalah yang bisa membaca kitab dari agama Hindu, contohnya adalah seperti kitab Upanishad, Brahmana ataupun Weda adalah kaum Brahmana sendiri. Tetapi juga ada yang menolak versi ini. Karena kenapa? Di India sendiri kebudayaannya kaum Brahmana mempunyai pantangan, yaitu tidak boleh menyeberang lautan. Padahal kan kita lihat sendiri bahwa jarak antara India dan Indonesia itu sangat luas sekali. Nah, teori arus balik. Teori arus balik dipopulerkan oleh F. D. K. Bones. Nah, teori arus balik ini sangat berbeda dengan ketiga teori di atas. Ketika teori di atas perannya aktif adalah India sendiri, namun di teori arus balik sendiri yang paling berperan adalah masyarakat Indonesia sendiri. Jadi masyarakat Indonesia sendiri itu belajar ke India dan mereka mempelajari agama Hindu itu seperti apa sih gitu. Dan mereka kembali ke Indonesia dan mereka menyebarkan sendiri agama Hindu di Indonesia atau di Nusantara. Oh ya, saya lupa. Di agama Hindu mempunyai maksud saya pengkastaan, yaitu adalah pertama kasta Brahmana, dua kesatria, tiga Vaishya, empat Sudra. Nah, kenapa dari agama Hindu sendiri menerapkan pengkastaan adalah untuk adanya kejelasan posisi yang ada di tatanan sosial di India sehingga tidak bercampur. Nah, kasta Brahmana sendiri itu adalah dihuni oleh para Brahmana atau pendeta istilahnya yang menyebarkan agama Hindu di India. Nah, untuk kesatria adalah itu para bangsawan, para raja-raja yang punya kedudukan atau jabatan. Yang keempat ini adalah Vaishya, yaitu adalah kaum pedagang dan pekebun, petani juga. Dan keempat ini kasihan juga kaum Sudra, karena hanya berposisi di paling bawah, yaitu rakyat jelata. Nah, sampai di sini ada yang paham? Baiklah, ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya rasa sudah paham, insya Allah ya. Nah, ini saya ada tugas. Nanti ini tolong ketua kelas ambil di kantor. Tugasnya adalah untuk materi berikutnya, yaitu besok kita akan mempelajari tentang, kalau ini adalah materi pertama tentang Mancuniya Buddha, dan ini adalah kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Nusantara. Nah, tugasnya di sini adalah